Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rambes. Tepang di dina acara Ngadu Ngobrol Ngaler Ngidul. Yudi Purnama. Yudi Purnama teh balad arurangnya. Alhamdulillah ya. Balad urang ti zaman aliyah. Waktu aliyah. Nah, di Zaman zaman aliyah. pertama waktu sih waktu aliyah ada kan orang mah MTS kene. Tentes Kami kene sarang mah ieu mah rumah pas aliyahnya. aliyah masuk Pas aliyah. aliyah. Gitu. Tapi ieu mah kan beda jurusannya urangnya, ieu mah jurusan IPS Oh, sebenarnya. benar IPS. batu Jurusan IPS, IPS teh mah IPS teh naon? ilmu pengetahuan Sosial. Urang mah IAI kan. Ilmu Iya, agama, iya. ilmu agama Islam. Oh, ilmu agama Islam. Nah, Srilanya teu papanggih khusus urang gitu ya. Saya mah geus Srila teu panggih dia Udul atau Yudi Purnama. Apa kabar dul? Naon kesibukan enak? alhamdulillah kesibukan paling kerja, selain kerja paling main-main ke hutan, ke gunung hutan. Pilih-pilih cinta hobina. Hobi. Heeh. Benar, soalnya saya nih sok ningali dina media sosial lah. Hmm. Sok kayak muncak barang gitu kan. Ya, Teh alhamdulillah gitu. Jadi, Soalnya ayalah komunitas cuma ya. biasa. Ya. Hmm. Yudi Purnama. Saya penasaran yuk tiba heula ti keur zaman sekolah ya sedela reureungan. Yudi Purnama. Nah, apa tinggalan Yudi Purnama tah? Penasaran. Kalau Yudina mah nggak tahu sih nya. Heeh. Cuman kalau ngambil nama Purnama nama orang tua pernah bilang pas kebetulan bulan purnama. Oh, jadi asal Jadi usul lahirnya teh pas bulan purnama kayaknya. ya jam 7:30-an malam lah. Tapi mun bulan purnama identiknya sok bijil serigala kan ini serigala. Gitu kan? Aing zaman itu film serigala terakhir. Oh, dunia nyata nama eueuh kan. Korban sinetron. Sebenarnya realna gitu. Oh, berarti di ngaranna Yudi Purnama teh nalika Pas borojona ke bulan purnama. Pas Purnama purnama. nama gitu. Yudi nama teu terang benerannya. Ya Yudina mah mungkin umum lah nama-nama. Ceng. Jadi naon urang teh penting gitu nya nanyakeun ngaran urang ka kolot. Nah sih urang penting ngaranan Indra. Itu kan penting kan nya. penting. Soalnya naon nya pengetahuan yang urang gitu nya asal usulna. Saat dan batur apa teh kan urang tuh Urang berapa tuh berapa heula bisi. Kan eta hal anu dilupakeun sih sebetulnya. Heeh. Orangnya ngaran, naon sih ngaran teh, naon sih kan. Nabet tidak pedi, nabet Ricky Mardiansyah gitu. Nah, sebelum kalinya ya Yudi Purnama ternyata ada asal usulnya gitu. Lahirna Kan di bulan purnama. nama-nama kelahiran 90-an mah kita kan kelahiran 90 nggak terlalu ya kan. Kalau anak-anak zaman sekarang kan rata-rata ngambil dari apa gitu kan, Media sosial, media internet, sosial bisa, atau dari bulan, bulan. dari tahunnya juga bisa. Tau teh naon mun ieu teh cek ieu naon. Lain logo sih naon. Tapi Mun aya Kurius. oh itu mah Naon teh ngaranna teh? Venus. Eta mah Anus. Eta mah iya. Naon teh ngaranna teh teh? Ya Allah. Jodia. 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 Tapi lamun diinget-inget ya kalau dipikir-pikir lagi kalau jadi gini nama-nama di antara yang bertiga ini yang hadir kalau waktu dulu aliyah kan identik dengan pesantren keagamaan, identik keagamaan bahasa Arab. Rata-rata yang nama-namanya ke pesantren kebanyakan ada Arab-Arabnya. Ya apa-apa. Contohnya Isan Fauzan. Ihsan Fauzan, ya Arabna Ihsan. As'ad Fakih. Fakih, ya, terus Rafi Ahmad Zaini Mubarok, Dian terus Abdul Aziz nah. Indra Priyadi. Ricky Mardiansyah. Jadi nama. Tapi sok aya minderna. Tapi horor, sebetulnya horor. Nah, orang Yudi Purnama, lahir kan bulan purnama, horor kan? Bulan purnama itu horor gitu lah, bener dah, oh, bisa bener ya. Soalnya ayat tadi teh ngomong serigala gitu, dia untung nate, teh di tambahan lupa teh Yudi Purnama serigala. Aduh, untuk itu oke. Soalnya kan purnama biasanya sudah jeung mistis aja kebiasaan, tapi tradisi iya. Boleh diminum gitu. Oh ya boleh dong. Iya khusus kopi, ya. muncul bahasa pesantren nama Safi Natunar. Udah. Beda hari ya, mah. Beda. Apa api? Beda. Hari itu mah ya itu nerapnya agama Arabnya. Gitu. Dong, ayeuna urang sibukan kerja
paling lamun libur meureun kegiatan alam terbukanya paling ya sebatas pengetahuan saya jeung udah oge satu komunitas satu dalam payung yang sama itu bahasa namanya sapayung berduaan untuk tahu oge mana itu tadi jadi sebatas pengetahuan aja jadi ini dulu ini satu komunitas sama saya pribadi ada komunitas di Banyaran yang mungkin belum terekspos juga ya belum. jadi mungkin sama niatnya visinya misinya kita ke alam itu niatnya apa tuh dia mah pribadi weh kudu niat ke alam resep pokoknya mah kegiatan alam terbuka boga pangarsep hayang aya naon gitu tujuan lah gitu Kalau main ke alam, kalau saya pribadi ya lebih ke memanusiakan manusia sih. nah keren nah kuduna pemerintah teh gitu sih kumaha memanusiakan manusia atau ketika memanusiakan serigala. gitu keren ya cuma jelaskan dulu memanusiakan manusia saya kumaha sih banyak yang nggak tahu nih Kalau naik gunung atau kegiatan alam terbuka, khususnya saya kan berkegiatan alam terbuka itu kan banyak ya. Bisa camping, hiking, climbing dan lain sebagainya. Kalau saya khususnya di dunia pendakian, keluar masuk hutan atau penjelajahan. Sebenarnya lebih ke kalau kita bisa ngambil poin dari pendakian itu sebenarnya lebih ke filosofi hidup sih. Filosofi hidup ya segala sesuatu yang kita inginkan misalkan nggak bisa mulus-mulus aja gitu. Apa yang kita ingin misalkan kita harus lewatin apa dulu. Sama halnya dengan naik gunung. Kita ingin ke puncak ya kita harus ada berada di kaki gunung itu terlebih dahulu. Kita lewatin lembahan, bebatuan, lain-lain sebagainya kayak. Berarti sulitnya perjalanan ke gunung teh. Dibilang sulit, cuman tergantung kita menyikapi dan menikmati perjalanan itu sendiri. Karena yang lebih penting itu bukan tujuan puncaknya itu, tapi lebih ke perjalanannya. Tapi gini, waktu puncak bareng ya, puncak komunitas sama Tapi saya emang itu kan. Iya, jadi bareng sama dirimu saya ceritain. Ini loh saya ceritain ya. Sebetulnya ada hal-hal penting yang harus halayak umum tahu gitu kan. Jadi kalau kamu dulu ini saya perhatiin tipikal orang yang gimana ya, kalau ada kemauan tuh harus gitu lah, intinya ambisius dalam artian bukan nekat, enggak. Ini salah satu orang yang menurut saya ya punya ilmu untuk main ke alam. Waktu podcast pertama saya berpesan kalau mau ke alam harus dengan ilmunya gitu. Nah kamu dulu ini salah satu, jadi segala sesuatu mah kudu kayak nanya. iya benar. Kita main ke alam bukan main ke hutan. Main ke hutan enggak kita main ke taman kota. Kita di kota nggak tahu arah. Zaman sekarang mah udah Google Map lah. Betul. Yang penting ada kuota, kita bisa kemana tujuan kita bisa tanpa kalau mau bertanya. Tapi kalau di hutan orang yang udah berkali-kali naik gunung pun bisa hilang. Salah satunya ya ilmu itu tadi, ilmu pendakian, kegiatan alam terbuka kayak navigasi, ilmu kenal medan. Betul, banyak kalau dijelasin mau banyak banget gitu. Nah, perjalanan muncak anu gampang lah ya. Gunung anu gampang didaki gunung mana tuh? Mungkin kalau daerah jadi perjalanan gampang lah gitu. Ya, sebetulnya tidak ada gunung yang gampang sih. Karena kalau saya pribadi melihat suatu gunung tidak dilihat dari ketinggiannya, tapi nilai kesulitan itu tersendiri. Jadi bukan tingginya gunung lain luhurna, lain rahna, tapi proses dari atasnya perjalanan. Banyak gunung ya. Contohnya kayak Ciremai di itu kan ada 3 jalur ya. Ada Palutungan, Apuy sama Linggarjati. Itu kan beda jalur, beda sensasi kan. Kalau misalkan Apuy yang waktu itu saya sama Kang Rigi 2020 kalau nggak salah 2020 Januari kalau nggak salah. Saat Covid berarti ya? Sebelum Covid melanda. Itu kan treknya ya bisa dibilang kalau dari base camp ke area camp pos 5 itu enak. Cuman kalau summit attack dari pos 5 ke puncaknya itu baru. Nah, yang summit attack waktu itu dibicarain. Kalau kita ngambil lagi misalkan jalur dari Linggarjati, itu trek udah beda lagi. Kita naik gunung Gunung Ciremai Linggarjati, beda suasana, beda jalur.
Ciremai lewat Apuy beda suasana, beda jalur, sensasinya juga dia beda. Jadi dari pos ke pos beda lah gitu Beda. sensasinya ya. Jadi lain ditinggal di ketinggian aja ketika muncak banyak. bukan. Soalnya saya mah teu pernah muncak. Iya. Muncak ke gunung kesalahan- gitu nya. Bukan kesalahan ya, mungkin persepsi orang. Kebanyakan orang-orang pemula yang mulai naik gunung itu kebanyakan lihatnya dari ketinggian. Oh. Kayak ya saya rasain waktu pertama saya suka naik gunung, kayaknya naik yang di atas 2.500 itu keren. Padahal enggak semua yang ketinggian 2.500 itu keren. Keren dalam artian bukan view atau apa, tapi sensasi bukan, beda lagi. Kayak deket sini lah, Puntang. Itu ketinggian cuman 2.200. Tapi kan sensasinya, treknya kalau yang pernah ngerasain ke sana itu bukan gunung untuk pemula. Iya. Itu enggak santai pendakian. Enggak ada Terus landai-landai, enggak ada bonus. kudu nutus berpengalaman lah gitu nya. Atau Ya, Ya ada meskipun belum berpengalaman, setidaknya didampingi sama Didampingi. orang yang berpengalaman. pengalaman tour guide gitu nya. Ya, Harus yang pengalaman lagi gitu intinya. Tapi Kang Bulu ini sebelum ke sana lebih dalam lagi ke puncak lebih dalam ke gunung gitu ya ceritanya untuk membahas gunung dan sebagainya. Saya penasaran tuh dulu ke sekolahnya kan orang mah pramuka geunya jarang-jarangnya berenang aktif teh urang ku di CJM Ya. ya. Nah, saya pertanyaan kau dulu nih. Pertama, kamu dulu suka naik gunung dan ke alam tuh kan biasanya nih ya orang-orang yang ada latar belakangnya entah di pramuka atau di komunitas mahasiswa atau apapun. Nah, kamu dulu ini mah nggak ada di pramuka kan dulu nggak muncul Nggak nih. aktif. Nggak aktif. Kabur wae. Kabur wae teruana. Kadang Nah, ketahuan tuh pas keluar sekolah. Pas keluar sekolah saya mulai aktif ngajaklah ini ternyata dia juga sama gitu. Nah, pertanyaannya mulai kapan dan bagaimana ceritanya gitu. sebetulnya kalau ngomongin awal mula naik gunung itu saya dimulai keluar sekolah karena waktu itu mungkin kalau 2000 berapa ya kasih kegiatan pramuka Panayan itu Nah, itu gue saya lupa lagi. 15 lah. 15 14 lah ya. Pas 2 sekali ya. 11 kalau nggak salah. 10. Pas 2 kali ya. Kalau aktif dari sekolah mah mungkin saya ikut pendakian itu, cuman karena saya tidak aktif di pramuka, jadi kan guru pramuka ngambil orang-orang yang aktif di pramuka kan. Ya, betul. Padahal kan anu tak aktifnya bisa lebih gitu Ya, Gitu. cuman Makanya kan nggak tahu kan dulu mah gitu. saya nggak pernah aktif di pramuka, nggak pernah belajar tentang pasang tenda, kegiatan alam terbuka itu seperti apa, saya belum pernah Nah, terus belajar seperti itu di sekolah. nah, Cuman pas waktu keluar sekolah dalam jangka waktu setahun mungkin 2017 berarti nya. ya 16-17 lah 2016-17 keluar sekolah, yang lain kuliah kerja, saya nggak punya kegiatan. Maksud dalam artian nggak punya kegiatan, lamar kerja ke sana ke sini. tapi waktu ini mohon dipotong ya maaf. Jadi pas dulu pas beres sekolah tuh belum ada kegiatan apa-apa. Belum, Oh, karena nggak ada kegiatan, lamaran kerja ke sana ke sini nggak ada yang terima Cek gitu. kayak panggilan, ya, ya. belum ada panggilan. Ada teman ngajak naik gunung yuk. Mana Awal tertentu gitu. awalnya Tahun 2017. 2017-16 lah. Aha. Kemana? Ke Gunung Singa, Gunung Singa. Soreang. Soreang. Ayo. Tapi saya bilang kan jangan trek yang langsung sulit kan. Saya pemula kan. Waktu Saya itu belum tahu juga gunung itu seperti apa, persiapannya seperti apa. Naiklah ke Gunung Singa, Soreang. ya. Mulai dari Gunung Singa itu mulai dapat feel naik gunung. Oh, ternyata seru juga naik gunung kan. Ramainya Naik gunung seru, cuman nggak ngecamp sih itu tektok. Oh, tektok. Tektok naik pagi pulang sore. Jarak 3 hari kemudian orang yang ngajak saya naik gunung, Orang yang sama. ngajak lagi ke Gunung Gelis. 3 hari dalam waktu. Gunung 3 hari. Gelis Garut. Arjasari. 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 Sebetulnya gunung itu daerah itu tuh banyak ya. Cuman Cuma nggak tahu aja gitu. Terus Gunung Gelis. Gunung Gelis. Nah, dari Gunung Gelis ketemulah sama orang, salah satu teman saya juga yang bisa dibilang menjerumuskan lah ya. Menjerumuskan. Karena Gimana coba. naik gunung jelasin. itu Jelasin. ada dua apa maksudnya? hal gitu nya.
bukan bukan hal racun momen lah. Kalau nggak kapok ya ketagihan. nah eta Biasanya gitu. nah kalau Nah, di ini sayangnya saya ketagihan. Naik ke Gunung Gelis ketemu salah satu teman saya sampai sekarang. Tapi bukan teman yang ngajak ke Gunung Gelis, tapi pas ketika naik ke Gunung Gelis ketemu sama pendaki lain. oh jadi Ngobrol, tukeran nomor HP, ajaklah naik gunung. Saya ikut salah satu organisasi waktu itu. apa tuh sebutin lagi apa Ya adalah salah satu di daerah-daerah sini juga. Dari situ mulai aktif sampai sekarang. Sekarang berarti nya Sampai di awal sekarang. nama ya berarti nya di dua gunung berarti nya awal Pertama, mulanya Gunung Gunung Singa Singa sama Gunung Gelis. Nah, jadinya mah lain karacunan tadi kan. Candu. Untuk karacunan kecanduan. Untuk kecanduan kapok. Oh, berarti mah kecanduan. Kecanduan. Makanya sulit juga. makanya kalau diperhatiin paling aktif di komunitas dia Loncat gunung. seminggu sebulan berapa kali tuh kira-kira bisa dikalkulasikan Paling kalau deket-deket bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali sekali lah. karena saya kan kerja dia kan masih apa kerjanya apa Freelance lah, gitunya. Ah, Enak lah, Bisa gitunya. dibilang freelance lah, nepotisme lah. Bisa ngambil libur kapan aja. enaknya gitu dia mah gitu Nah, dari pengalaman saya mah muncak-muncak anu paling soalnya muncak gunung-gunung mulai Gunung Singa anu ketinggian ketika ribu sama tewani itu di mana jadi kan orang mau ningali RNT muncak namun posting pembekalan kantong kan penuh lah gitunya sudah kan awak kurang saya letik gitu ya badan saya kecil akod kantong anu seberapa liter kamu nempi ka seberapa liter empang gedena 65 meteran gitu nya otomatis awak kurang kalau betul dan paling enak ya saya gunung-gunung kembar aduh gunung kembar Ente mah udah nikah bos. nah gunung kembar paling nikmat menurut saya gitu kan karena berbicara tadi kan sensasi betul kan Iya. sensasi trek-treknya feel seperti tadi teh ya nikah oke lamun teu kacanduan kapok hari saya kecanduan atau kapok kalau Nambah. kecanduan pasti nambah saya mau wah ya Insya Allah mual lah. insya Allah mau Paling batin nama. mual sekali terus ya nih mual oke terus gitu aduh nu tadi cek ente yang ke Gunung Singa dapat feel-nya nah yang dimaksud feel ini yang pertama mencak di Gunung Singa maksud feel di Gunung Singa itu apa gimana jelasin Bisa berbagai macam sih. Itu mah yang termasuk lu rasain individu lah. Pertama rasain. yang saya rasain itu pertama sensasi di trek. Kerja sama tim itu sangat pentingnya ya sangat dirasakan lah ketika saya capek. Orang lain bisa nunggu saya, itu sensasi yang saya rasa oh ini gotong royong ketika naik gunung itu seperti ini. Jadi nggak bisa meredam egonya sendiri gitu, karena nggak banyak orang-orang yang naik gunung dia capek kita mah masih kuat gas aja terus. Sebetulnya nggak bisa kayak gitu karena besok aja tar masih pasti banyak orang-orang yang seperti itu. Makanya kalau orang-orang yang suka naik gunung pasti bicaranya ketika naik gunung sifat orang itu kelihatan. Ini kayak gini ada filosofi tersendiri lah benar Sifat asli orang itu kelihatan. karakter Kumaha kelihatan. tapi lamun ente misalkan puncak di kayu gunung terus jelema nu kitu misalkan tadi kumaha tadi gunung apakah di Sasabeun atau di kumaha Ya kalau saya pribadi mah udahlah nggak perlu diambil pusing. oh Orang lain nggak bisa gitu ya sebisa mungkin saya yang bisa meredam ego saya sendiri gitu. kesaruana lah Karena sebenarnya naik gunung mah nggak bisa nyamain kondisi fisik satu sama lain. Saya kuat belum tentu orang lain belum tentu. Orang lain kuat, saya belum tentu bisa kuat gitu. tapi maaf ya nya bukan karena fisik ya mun ente ningali fisik mah lebih gede tibatan saya nya mun ningali fisik itu fisik awak tidak mun gunung kan tinggi lah gitunya otomatis lamun berbicara fisik orang lebih kuat karena badan orang lebih tinggi gitunya tapi ente badan besar tapi kuat kata naon tah misalkan aya tips-tipsna atau kumaha gitu kan kita sebelum Paling karena pertama kebiasaan saya ge ketika pertama naik gunung mah nggak kuat bawa carrier gede.
paling bawa diepack, yang bawa air cuman sebotol. Kesini semakin terbiasa dibarengin dengan olahraga juga. Karena mau gimana pun kuat, kalau mau menghadapi pendakian tanpa olahraga sulit ya. Capek pastilah, pasti kerasa lah. Jadi sejarah anak itu lah ya. Jadi terus dari feel di Gunung Singa berarti gotong royong naik berarti di awalan ku positif lah gitunya. Soalnya lamun di awalan kita pasti beran mau ya, mungkin saya kapok gitu. Saya kapok karena feel dapatnya pertama enak jadi gitu. Pas kedua kalian di Gunung Gelis udah mah dapat feel gotong royongnya, ditambah view-nya harus pas saya ke Gunung Gelis ya beruntungnya dapat view bagus. Nah, dari situ saya berpikir asik juga nih naik gunung. Itu pertama berarti kayak dua gunung berartinya kayak dua gunung dah. Kayak dua gunung. Terus gunung anu paling tinggi ku ayeuna gunung mana tah? Pernah didaki. Paling sejauh ini Ciremai sih, Ciremai tertinggi di Jawa Barat. Karena si Jawa Barat hanya dulunya Jawa Barat. Karena saya bukan prinsip ya. Tapi keinginan sih, lebih ke keinginan. Saya belum kepikiran, bukan keinginan. Bukan gak mau ke gunung luar Jawa Barat. Cuman saya berpikir daerah saya juga banyak gunung Jawa Barat itu banyak. Makanya julukan kota Bandung kan diriung ku gunung. Masih banyak gunung-gunung yang belum saya kunjungi. Jadi keinginan saya pengen sebisa mungkin Jawa Barat dulu lah. Takutnya ketika saya naik keluar Jawa Barat, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, ada yang nanya gunung ini di Jawa Barat, saya nggak tahu. Malu kan selaku orang Jawa Barat nggak tahu gunung di Jawa Barat. Betul. Nah, jadi gunung anu ayeuna lah gunung anu paling tinggi Ciremai namanya se Jawa Barat. Terus berbicara puncak gitunya Kang Udul. Nah, saya karena puncak ya, orang penasaran. Penasaran. Soalnya tadi ngaran Yudi Purnama geus apa. Nah, ayeuna landingan. Pas sakola ali ya, mimiti mah urang manggil Yudinya. Tapi di laki-lakian batur manggil kakak kelasna ya banyak. Kakak kelasna Udul. Terus tadi kebiasaan Udul tapi mana teh asal-usulna Udul. Kayak yang Udul di mana betul lama. Soalnya jauh Yudi Purnama jadi Udul. Masih juga urang. Seperti Asu, seperti Ade Sunardi, Asu deket. Singkatan. Tapi kan landihan oge tapi ka ayeuna deket. Sebetulnya bukan Udul sih. Enggak ada imbuhan U sebetulnya awal lama. Panggilan itu sejak SD kelas 2 atau kelas 3 lah. Sebetulnya mah Dul panggilan teh. Karena saya juga selain hobi ke alam, saya juga hobi di musik kan. Di musik nanti juga ya. Terus hobi di musik. Kebetulan pas waktu itu ada anaknya Ahmad Dhani. Dul Jailani. Dia yang bungsu terus dia kan main bass. Si Dul Ahmad Dhani itu kan main bass. Saya bisa main musik itu sejak SD. Sejak SD main musik. Saya juga main bass. Pas waktu itu main bass. Nah, ada temen lah. Semuanya mah cocok main basis we. Lah kumadinya weh. Emang dah dulu mah enggak fanatik harus main gitar terus bass terus. Gimana apa kekosongan ketika main bass kosong saya main bass, kalau enggak gitar. Nah, sejak itu saya main bass. Kebetulan Ahmad Dhani anaknya muncul sama main bass, jadi dipanggil lah. Tidinya. Sangkaan saya mah Bang Dul sugan teh ti anu penyanyi Sunda teh sa. Sumbang sebenarnya jadinya. Fans kadol Sumbang. Ternyata oke sebetulnya sebagai warga Jawa Barat. Nah, cuma asal usulnya tadi ya, Eta asal usulnya gitu.
jadi kan loba nu can apaleun gitu kan ngan sok pura manggil lah kitu nya dul iya asal usulna teu apaleun sejak SD sih panggilan saya SMP kuliah sampai kerja sampai sekarang namanya dul awal nama gitu. nggak pakai imbuhan awal nama dul cuman kebanyakan orang mungkin kagok gitu orang sudah teh si dul misalkan kagok kan tapi kalau si udul mungkin lebih enak jadi gitulah awalnya sugan tehnya udah sugan teh nya tadi teh non ngapain sekarang dulu sumbang gitu atau sih tadi gini kan sih dulu anak sekolah juga lain gitu nya apa asal apa bener apa asal usul nama redreg gitu jadi itu kayak impi lebay udah oke balik ke ieu mah dua isi dulu naonnya lagi gitu begitu konsepnya aduh gitu tapi dulu selain hobi muncaknya tak sama merenya dari hobi teman teh hiji nu digeluti teh gelut gitu tadi teh disebutkeun musik cik kumaha ya awal mulana bisa ke SD deh ke SD halus SD kenaon halus itu SD kenaon saya SD teu kenal hobi seru hobi teh naon katanya hobi teh geus kana musiknya pas berapa apa hobi kelas 3 apa 4 lah kelas 3 apa udah tahu musik tapi sebatas tahu belum mendalami karena sebetulnya mah pengen dulu mah bisa main drum awalnya mah awal asumsi lagu zaman dulu kan kalau tahun 2000-an Peter Pan, Serius, Raja kayak gitu-gitu kan. Nah, kakak-kakak saya kebetulan saya anak bungsu. Bungsu. Kakak-kakak saya tuh cocok yang benar AL2. Dulu bungsu mungkin. Kakak-kakak saya kan zaman dulu mah kaset pita. Belum CD, ada juga CD cuman jarang lah kaset pita yang diputar pakai pulpen. Kajiri kolotna. Saya muda sebetulnya dengerin musik teh Peter Pan, Serius, Padi kayak gitu-gitu. Dengerin pertama tertarik drum. Awalnya drum. Wah, perkusi lah. Asik nih main drum, keren gitu kayaknya. Cuman karena drum nggak bisa minjem ke orang. Perlu khusus mereka. Iya, harus punya sendiri kan. Benar. Jadi ke studio, kalau nggak ke studio latihan kan harus ngeluarin uang. Susah juga. Zaman anak sekolah mau ke studio lah. Tahu apa gitu kan? Tapi orang kemarin ke studio. Drum, gitar. Studio foto, aduh nggak. Gimana? Jokes. Jadi gitu. Karena yang bisa dipinjam itu gitar waktu itu. Kebetulan kakak saya punya gitar, orang lain juga punya gitar. Pertama latihannya belajar gitar. Tapi kayaknya we nya jago lah gitunya. Jago enggak ya. Main gitar. Soalnya jago dari bahasanya kan pernah lain person sih, bahasanya lomba gitunya, lomba gitaris gitunya. Ketika yang alhamdulillah gitunya, lamun ayeuna lomba boga gitaris udah mau bisa menang gitu kan. Aya gitaris ada ikut salah satu ikut andil lah gitu. Jago gitu. Sudah dulu nya dulu waktu ke zaman sekolahnya mau broken nostalgia gitu flashback. Soalnya alhamdulillah kita. Flashback kan lampu, back kembali. Enggak. Jadi kemana? Jadi kemana? Flashback. Jadi lampu kembali. Tahu kemana? Tulis di kolom. Soalnya gitu sana dari dulu dari kelihatannya kesaliannya bawa gitar gerinya. Saya mah tahu sendiri lah. Pesantren rock and roll. Batur. Kan aya judul film. Saya berarti eta film terinspirasi jadi kan. Judul. Saya bawa gitar. Tidak kelihatan kacau lah sekolah gitu. Pesantren kacau saya. Itu kacau. Karena kan orang beda-bedanya. Soalnya kalian orang kan beda-beda. Tidak semua dari konstitusi dari sekolah semua jadi ustad. Kudu jadi ustad dari pesantrennya. Bener tuh. Kudu jadi ustad. Kalau lainnya jadi ustad kabeh, ya orang bingung hajat ngundang saha, sedangkan orang ustad. Geus we atuh meh teu mayang ngundang urang we gitu. Enggak ada yang kacau. Jadi bakat orang beda-beda gitu. Cuma
yang dari pesantren biasanya tahu mana haram, mana halal, setidaknya tahu itulah gitu, mana wajib, mana haram gitu lah. Mana wajib mana haram. Jero ya. Nah, berarti hobi nuka dua eta mah ti SD musik gitu nya. Musik. Nah, baheula pernah ngobrol gitu nya, cireungit mah katalah tiba heula nasyid. Benernya. Oh, cerengitnya. Jadi yang belum tahu kamu dulu jadi cerengit. Katalah nasyid. Saya oke, teu nyangka cieu bisa nakol kompang, cinde, apa jeung hafal lagu-lagu nasyid zaman baheula. Sedangkan urang nu masantren ti sanawiyah apal. Apal-apalnya pas aliyah. Lah aya lagu nasyid sih mah pas ngobrol-ngobrol. Angkatan Raihan, Awari gitu ini. Pikir Nah, Bumi ini udah tahu duluan gitu. Ti heula sangkira naon masantrenna ti aliyah. Gitu. Diceritakan Kumaha ta awalna ta? karena kakak sih sebetulnya. Kakak saya yang dua itu personil nasyid juga di Cerengit. Mantap. Personil nasyid, jadi ketika festival nasyid saya selalu ikut. Termasuk saya generasi terakhir nasyid di Cerengit, saya terakhir. Dan waktu itu sempat main juga sama senior, ya termasuk kakak saya kan angkatan pertama senior di nasyid, Nadal Huda namanya. Nadal Huda, saya personil paling muda waktu itu tuh. Jadi sebelum kenal nasyid di sekolah, dari zaman kecil ya udah asumsi konsumsi musik saya nasyid zaman dulu kayak Restu Bumi, The Picker, Rabani. Oh iya. Kayak gitu. Waktu kita SMP mah MTS nggak tahu. Taunya Gusti gitu. Tanya ketika karena di SMP saya SMP kan bukan MTS ya. MTS. SMP nggak ada kayak aliyah kan waktu di aliyah ada perseni ya. Jadi saya nggak bisa menyalurkan hobi di musik saya itu ke arah yang benar gitu. Jarak beberapa menit keluar lagi, ada tangan lagi. Tapi pas yang kedua kelihatan sama kepalanya nongol. Apa tuh? Panjang? Rambut panjang.